Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa dalam channel Keluarga Tanda Cinta. Hari Kamis 23 September 2021. Adapun bacaan untuk inspirasi sabda pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai 9. Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, konteks dari bacaan Injil hari ini adalah Yesus yang sudah tersohor dan terberita namanya sampai kemana-mana. Bahkan ia telah mengutus murid-muridnya untuk mewartakan kabar gembira. Dia diberi kuasa oleh Yesus sendiri untuk melanjutkan apa yang telah dimulainya. Nah, saudara-saudari terkasih, banyak orang yang sudah mendengar tentang mujizat-mujizat, perbuatan-perbuatan dan pengajaran-pengajaran Yesus didengar oleh banyak orang, mulai dari yang sederhana, yang biasa, bahkan orang yang sangat berpengaruh, penguasa seperti Herodes. Herodes mendengar tentang Yesus merasa gelisah. Mengapa gelisah? Karena ia mendengar bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit, yang telah dia bunuh sebelumnya. Maka pantaslah bahwa Herodes menjadi cemas dan gelisah. Karena apa? Karena dengan demikian perbuatan kejahatan yang dia lakukan akan menjadi aib, akan terbongkar, dan akan ditertawakan oleh banyak orang. Nah, saudara-saudari terkasih, anggapan-anggapan mengenai siapa Yesus itu terus bertumbuh dan berkembang. Dan karena itu Herodes pun tertarik untuk bertemu, mengenal siapakah Yesus itu yang sesungguhnya. Pribadi Yesus menjadi teka-teki bagi Herodes. Karena itu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Dalam bacaan lain kita mendengar memang Herodes bertemu dengan Yesus, tetapi dalam konteks ketika Yesus sudah ditangkap, Yesus mau diadili. Kerinduannya untuk bertemu dengan Yesus sudah tercapai. Namun saudara-saudari terkasih, ketika bertemu dengan Yesus, dia bukan mau membebaskan Yesus, tetapi justru untuk mencelakakan dan melenyapkan Yesus sendiri. Herodes yang sudah bersalah karena membunuh Yohanes Pembaptis tidak belajar dari pengalaman sebelumnya. Seharusnya ketika dia bertemu dengan Yesus, dia pun mengubah sikapnya, karena Yesus adalah orang benar, orang yang melakukan kebaikan, orang yang menegakkan keadilan dan membela orang-orang miskin. Namun karena pengaruh dan kuasa serta jabatan, rasa nyaman yang harus dia jaga dan pelihara, akhirnya dia juga ikut menjebloskan Yesus ke dalam penderitaan. Nah, saudara-saudari terkasih, setiap kali kita pun sebagai umat beriman ingin mengenal Yesus lebih dalam,
kita juga mengalami dan melihat, mendengar banyak mujizat-mujizat, bukan hanya berdasarkan apa yang ditulis dalam kitab suci, tetapi melalui pengalaman konkret setiap hari. Ada orang yang sembuh dari penyakit kanker stadium terakhir. Ada orang yang putus pengharapan. Ada orang yang ribut rumah tangganya, akhirnya mengalami mujizat damai di tengah-tengah kembali keluarga, menjadi rukun. Ada banyak peristiwa mujizat yang lain yang membuat kita tertarik untuk mengenal Yesus. Namun, saudara-saudari terkasih, tidak bisa kita pungkiri ada juga orang seperti Herodes yang tinggal hanya dalam ketertarikan. Tapi ketika berhadapan dengan kekuasaan, berhadapan dengan jabatan, berhadapan dengan harga diri, akhirnya melupakan Yesus. Kita pantas bersyukur bahwa setiap hari kita dapat bertemu dengan Yesus secara khusus lewat doa-doa pribadi yang kita langsungkan, doa bersama, dan yang paling istimewa lagi lewat Ekaristi Kudus. Dalam perayaan Ekaristi kita bertemu dengan Yesus secara langsung dalam menyambut tubuh dan darahnya. Nah, saudara-saudari terkasih, pertemuan dengan Yesus sesungguhnya adalah pertemuan yang harus membawa kita kepada satu perubahan hidup, satu perubahan yang membawa kepada keselamatan. Tidak bisa kita sangkal bahwa walaupun kita sering bertemu dengan Yesus, mengalami suatu mujizat besar lewat Ekaristi yang kita ikuti, hal itu tidaklah serta-merta langsung mempengaruhi pemikiran dan cara hidup kita. Bisa kita kagum dan terpesona pada saat-saat tertentu, tetapi ketika situasi sulit kita temukan, kita akhirnya tidak menyadari lagi siapa Yesus bagi kita. Nah, saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan keluarga kita sehari-hari pun mungkin kita bisa bertanya, sejauh mana kita ingin selalu bertemu dengan Yesus? Apakah di tengah-tengah keluarga, secara khusus di bulan kitab suci ini, kita mau bertemu dengan Yesus lewat sabdanya? Apakah kita sudah mencoba berusaha untuk mendengarkan sabda Tuhan, membaca sabda Tuhan, dan juga merayakannya dalam doa-doa di tengah keluarga dan lingkungan kita? Kalau belum, semoga di sisa-sisa waktu bulan kitab suci ini kita semakin terbuka hati, pikiran, dan semangat untuk bertemu dengan Yesus dalam sabdanya. Semoga dengan demikian akhirnya mengubah hidup kita. Kita tidak lagi menjadi cemas, takut seperti Herodes, tetapi kita menjadi orang-orang yang bergembira, orang-orang yang penuh dengan pengharapan. Semoga saudara-saudari terkasih, pertemuan-pertemuan kita dengan Yesus lewat doa pribadi, doa bersama, dan secara khusus lewat Ekaristi, semakin terbentuklah pribadi kita, pribadi yang sungguh-sungguh ingin mengenal dan mengikuti Yesus. Walaupun di masa-masa sulit seperti ini kita mengalami banyak tantangan untuk mengambil waktu sedikit untuk membaca dan mendengar kitab suci, marilah sejenak kita kembali ke semangat awal dari panggilan hidup kita. Kita mau mendengar dan mengikuti Yesus. Semoga keluarga-keluarga kita selalu rindu bertemu dengan Yesus dalam kebersamaan, dalam doa, dalam ibadat, dalam makan bersama, rekreasi bersama, bercanda bersama, dan dalam perjuangan kita, dalam tugas kita masing-masing. Semoga amin.